Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan suara, dengan wujud. Kebetulan saya kedatangan tamu. Akhirnya saya bisa menepati janji untuk membuat konten tentang keturunan Siliwangi. Kebetulan ini si teman datang jauh-jauh dari kampung. Ini yang namanya Egdi, cuman sayangnya bisa menjelaskan, menjabarkan keturunan Prabu Siliwangi itu dia nggak mau tampil terang, nggak mau kelihatan wujudnya. Akhirnya setengah wujud gitu. Kebetulan, dan mungkin nanti ada suara-suara yang mengganggu karena si Egli ini maunya di luar gitu. Yuk kita lanjut, kita korek-korek semuanya apa yang dia tahu tentang keturunannya Prabu Siliwangi yang ketiga, Raden Pamanarasa. Simak terus ya. Kebetulan kan ada lu nih, gua mau nanya-nanya tentang keturunan Siliwangi. Di YouTube itu kan banyak keturunan, inilah keturunan aslinya Prabu Siliwangi, ciri-cirinya ini, terus artinya ini gitu. Tapi yang lebih dominan sih yang dilihat itu tai lalat yang berbentuk segitiga. Itu sebenarnya bagaimana sih? Maksudnya tai lalat segitiga? Iya, bentuk ya nggak ngerti juga sih. Jadi gini, Anda yang memiliki tai lalat berbentuk segitiga itu keturunan Prabu Siliwangi gitulah, bahasanya tuh begitu tuh. Tapi segitiga yang kayak gimana ya nggak tahu juga. Pokoknya katanya tai lalat itu berbentuk segitiga, bukan tai lalat segitiga, tapi ada tai lalat 1, 2, 3, tapi kalau ditarik garis lurus itu berbentuk segitiga gitu. Itu gimana sih kebenarannya? Menurut kabar konon yang kalau mempunyai tai lalat berbentuk segitiga itu keturunan Siliwangi. Kalau itu sebetulnya iya, memang itu benar. Tapi gini loh, tai lalat itu memang segitiga asli, keturunan dari sana mempunyai tanda seperti itu. Tapi kita kan belum tahu mana yang asli, mana yang tidak asli. Maksudnya asli dan asli, yang mana yang keturunan, mana yang enggak gitu? Karena tai lalat itu semua orang itu pasti punya dan pasti ada lah. Iya. Itu pasti ada yang walaupun bukan keturunan dari sana Prabu Siliwangi, tapi dia mempunyai tai lalat segitiga. Terlalu. Berarti nggak semua yang punya tai lalat bentuk segitiga itu keturunan Siliwangi gitu? Iya. Oh, makanya waktu itu pernah nonton tuh di YouTube tuh, makanya kok kayak gini ya. Jadi banyak yang komen tuh gini, berarti saya keturunan Siliwangi dong, berarti saya keturunan Siliwangi loh. Jadi pada begitu kan jadinya. Yang lebih spesifik lagi, kalau perbedaannya apa? Perbedaannya itu karena begini, tai lalat segitiga keturunan asli dari sana itu sudah ada tempat-tempatnya. Maksudnya? Bahasa kasarnya tai lalat segitiga itu adanya di bagian tubuh sebelah sini, di bagian tangan sebelah sini. Itu udah ada ciri-cirinya. Tapi kalau seumpamanya di beda tempat itu udah jelas bukan. Tapi ada juga yang di pasnya sama, tai lalatnya itu segitiganya di daerah yang ditentukan. Tapi itu pun belum tentu asli keturunan. Itu Allahu alam. Mereka orang itu sendiri yang mengerti. Itu.
karena tai lalat itu bukan manusia yang bikin, Gini, ntar udah. udah ada garisannya Ntar. tuh. Masih belum nyambung nih. Artinya meskipun tadi kan dibilang kan memang sudah ada tempat-tempat, nggak di sembarang tempat itu bahwa itu keturunannya. Nah, meskipun ada juga di tempat itu, tapi belum tentu keturunannya juga. Belum tentu. Nah, yang bisa nentuin siapa kalau itu baru keturunan apa bukan? Kalau Yang bisa ngeliat, wah ini memang keturunannya nih, ini sih bukan gitu, siapa yang bisa nentuin kayak gitu? asli yang sudah mengerti hal-hal spiritual yang seperti itu dari orang-orang sananya. Sananya sana mana nih? Dari keturunan juga gitu maksudnya? Iya, Berarti orang lain nggak bisa sebenarnya nentuin bahwa dia itu keturunan. nggak bisa, karena tai lalat itu udah mempunyai bahasa spiritualnya itu getaran-getaran. Nah, Jadi orang-orang tertentu aja yang bisa bahwa ini yang asli, ini yang bukan. dukun nggak bisa? Orang-orang pintar gitu? Belum tentu juga. Meskipun orang pintar belum tentu juga bisa bilang bahwa ini keturunan ini tuh, nggak bisa juga gitu. Belum tentu juga. Dilihat dari kemampuannya dia, dan dia pun mengerti detail atau tidaknya tanda-tanda itu. Nah sekarang gini pertanyaannya, kalau memang itu berarti nggak bisa dibantah dong kalau yang teran segitiga itu berbentuk segitiga itu memang keturunannya, nggak bisa dibantah dong ya, bener ya berarti ya. Kalau itu Cuman penjelasannya nggak ada gitu, nggak rinci, cuma begitu doang gitu. Berarti jadi kesimpulannya gini ya, tai lalat berbentuk segitiga itu memang benar. Nggak salah berarti. Keturunan Siliwangi ada tanda lahirnya yang tai lalat berbentuk segitiga. ya, Cuma tai lalat yang berbentuk segitiga itu belum tentu keturunan Siliwangi. iya, Gitu ya. Nah, oke. Nah, dan nggak semuanya orang juga yang bisa nentuin bahwa itu keturunan Siliwangi apa bukan, meskipun dia itu orang pintar. oh, Nah, sekarang gini, karena gua sedikit banyak tahu tentang sana, yang jadi pertanyaan sekarang begini, tai lalat yang berbentuk segitiga itu keturunan Siliwangi yang mana? Kan Siliwangi ada 8. tai lalat yang berbentuk segitiga itu asli dari Prabu Siliwangi yang mempunyai gelar julukan Prabu Dewata. Prabu Dewata itu berarti Pamanah Rasa. Iya, Yang tai lalat segitiga itu berarti benar. ya, Nah, oke, ini clear-nya deh berarti nih ya. Clear, berarti diambil kesimpulannya bahwa keturunan Prabu Siliwangi dari yang Raden Pamanah Rasa, cirinya salah satunya tai lalat berbentuk segitiga. Oke, clear. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, karena yang lagi rame itu, yang selalu rame itu cirinya kan 2 nih. Yang satu lagi kuku yang katanya ada garis lurus, itu artinya ya biar itu jalannya selalu lurus lah ke Allah gitu kan, dari Cirebon gitu, dari Sunan Gunung Jati. Itu gimana? Itu turunannya dari Siliwangi, kuku, atau turunannya dari Cirebon itu baru ke kuku? sebetulnya kalau kuku itu ia juga sama, asli keturunan dari Cirebon, yang garis turunannya dari Pajajaran. Sama hitungannya. Tapi kalau garis di kuku itu menandakan dia asli dari keturunan Cirebon. Dari hitungannya dari Mbah Ya. Kuwu. Dan dari Mbah Kuwu pun sebetulnya sih sama apa nih? sama dengan bahasa kasar, sama itu bahwa kuku itu menandakan dari Cirebon, kalau tai lalat menandakan dari Pajajaran, Pasundan. Pasundan. Oh,
Gitu. Jadi biar ada perbedaan tapi satu garis. Nah, sekarang gini lagi nih, lupa nih, antara kuku sama tai lalat berbentuk segitiga itu ada artinya nggak sih? Sebetulnya sih ada, tapi itu nantilah diciptainya. Nah, Itu nanti diciptainya bisa apa ya, kalau yang bisa ketemu lagi, kalau gua kesini lagi ya gua ceritain lah gitu, itu namanya. nggak dikupas sedikit karena penasaran kan, apa sih kalau tai lalat yang berbentuk segitiga itu tritang tuh apa gitu ya, lupa. Nah terus kalau yang kuku garis putih itu katanya ya karena di sana kan mbahku kan Islamnya kuat gitu ya, jadi artinya ya kita harus jalan yang lurus gitu loh katanya. Itu memang artinya begitu atau memang cuma tanda doang bahwa itu turunan itu apa sih? Kalau sepengetahuan gua sih garis lurus putih di tangan itu artinya sih sebetulnya fleksibel, tapi fleksibelnya yang lurus-lurus, yang baik-baik ya, bahasa kasarnya. Karena arti lurus itu kita harus berpikiran satu, kedua jernih, ketiga kita nggak emosional, harus bisa meredam hawa nafsu, terus keempatnya itu kita harus bisa memilah-milah kalau ke kiri ini Baik. nggak baik, terlalu ke kanan pun ya tidak, sebetulnya tidak baik juga, bagus, cuman terlalu condong. Jadi diharuskan lurus, karena lurus itu menandakan keseimbangan. Itu kalau yang di kuku tadi, yang kalau yang sini yang tai lalat segitiga itu kan di situ itu ada kata tritang tuh apa gitu lah pokoknya. Ya yang itu sih ialah yang seperti itu ya, tapi yang sepengetahuan gua tuh gini, garis tiga lurus apa namanya, garis segitiga itu itu menandakan bahasanya keturunan dari Pasundan itu sampai kapanpun tidak akan hilang. Hubungannya apa yang segitiga? Hubungannya segitiga itu menandakan puncak. Puncak. Boleh lu bilang gunung, puncak gunung sampai kapanpun gak bakalan hilang. Walaupun puncak gunung itu akan habis, tetap akan dikatakan puncak. Iya. Makanya dikatakan gak bakalan habis. Nah, itu terus sampai ke bawah terus tandanya itu begitu terus. Iya, ya karena itu mana nggak ini bahasanya apa ya, karena tanda itu sampai turun temurun pun ya seperti itu terus ada terus, tetapi entah itu kapan tanda itu akan keluar sendiri. Maksudnya keluar sendirinya, bahwa boleh dikatakan gini, pada saat ini orang-orang itu hanya bisa kemungkinan ya, Allahu alam, itu juga kemungkinan itu tanda seperti itu berarti keturunannya mereka. Tetapi yang mempunyai tanda itu dia masa sih? Oh gitu malah ya. Masa sih? Yang benar. Masa gua. Tapi nanti suatu saat, entah itu kapan, dia itu akan bilang, saya asli keturunannya Pasundan. Karena saya mempunyai bukti kuat dan saya bisa membuktikannya, itu udah pasti. Dari si yang tai lalat tiga itu? Pemilik asli. Ya.
nanti dulu dah. Kalau begitu berarti nggak banyak dong. Dibilang nggak banyak, ya nggak banyak. Cuman hanya boleh dikatakan ya apa ya, bahasa kasar cuma segelintir orang lah jatuhnya, nggak ke semuanya kan gitu. Karena gini, kerajaan itu kan terdiri dari raja, patih, punggawa, panglima. Dia mempunyai ras-ras tersendiri. Boleh dikatakan gini, lu keturunan dari Pasundan. Iya, keturunan dari Pasundan. Tapi dari keturunannya siapa? Wah, repot ya. Itu udah pasti. Nggak mungkin bahwa dipukul rata semua. Saya mempunyai tanda ini, berarti dengan kata lain 100% atau berapa persen keturunan yang menguasai Pasundan. Berarti semuanya keturunannya dia. Karena ada ras-ras tersendiri. Saya mempunyai tanda seperti ini. Sampai ke bawah pun tandanya begitu terus gitu. Tapi saya ini dari ras Pasundan, tetapi dari panglima lah, atau punggawa lah, atau patih lah. Pokoknya dari dalam kerajaan itu aja ya. Yang jelas sekitar lingkungan kerajaan Pasundan. Boleh dikatakan gini, kalau di perumpamaan lah, perumpamaan patih A mempunyai keturunan 1, 2, 3, 4, tapi patih A ini mewariskan keris. Kalau adipati atau punggawa mewariskan sebilah golok, bahasanya perumpamaannya. Jadi itu terus bahwa boleh dikatakan itu garis turunan. Walaupun sampai sekarang pun kalau seumpamanya keturunannya dia itu memegang golok, dan golok itu udah jelas yang punyanya itu dulunya si A, boleh dikatakan ini loh goloknya. Orang ini golok gua dari bapak gua dari bapak gua, bapak gua dari bapak gua, bapak gua dari bapak gua. Berarti kan jelas di situ keturunan Pasundan, tapi dari garis yang mana? Garis yang ini. Kan gitu bahasanya. Bukan, nanti dulu. Berarti kesimpulannya gini, karena belum dapat kesimpulannya gini. Berarti telat yang berbentuk segitiga itu bukannya keturunan Siliwangi itu selalu punya telat berbentuk segitiga, nggak begitu dong berarti? Gini, kalau untuk segitiga tai lalat itu boleh dikatakan iyalah, semua turunannya pasti ada telat berbentuk segitiga? Pasti ada, tetapi itu pun tidak tentu. Boleh dikatakan gini, lu punya anak nih, terus anak lu punya anak, berarti kan cucu lu. Rara nggak punya, tapi yang punya tanda itu laki, anaknya Rara. Ya maksudnya gitu, artinya setiap turunan Prabu Siliwangi itu enggak selalu ada tandanya itu, enggak? Iya. Kalau kayak gitu ya? Kalau untuk sepengetahuan gua, iya gitu. Jadi bahasanya apa ya? Ini menurut sepengetahuan gua mungkin ya. Kalau untuk pengetahuan orang lain, pendapat orang lain, ya nggak tahu juga ya, terserah aja ya. Ya gua sih nggak tahu juga kan, sah-sah aja. Karena menurut dia yang benar ini loh, menurut ini yang benar ini loh, menurut gua pribadi ini loh yang benar. Jadi yang benar mana, yang salah mana kita nggak tahu, karena kita
pegang prinsip masing-masing. Hmm. Jadi kan boleh dikatakan ambilnya ya sah-sah aja. Mau klaim apa kayak mau klaim apa kayak terserah Iya, aja terserah gitu. gitu. Versi dia gitu. Kalau versi lu punya sendiri lah ya Iya, gitu iya, ya itu kan Allah alam Iya. kan gitu. Nah, makanya gue pengen nanya ke lu itu ya karena kan lu lebih dekat, paling dekat kan ke sana kan. Nah, oke, berarti kesimpulannya bahwa enggak semuanya turunan Siliwangi itu punya tai lalat berbentuk segitiga gitu kan. Nah, sekarang ya ada pertanyaan yang lagi nih tentang ini nih. Kalau tadi diibaratkan begitu, anak gua enggak, misalnya gua tuh kan ada nih, gua punya tai lalat berbentuk segitiga. Kemudian anak gua nggak punya tai lalat berbentuk segitiga, tapi cucu gua punya tai lalat berbentuk segitiga nih, gitu kan ya tadi ya. Nah, berarti punya arti khusus dong tai lalat berbentuk segitiga itu. Sebetulnya sih ya, tapi kalau untuk dikupas secara detek gampang. Lu punya anak, orang-orang sekitar situ, Tahu. orang-orang ini udah tahu bahwa anaknya si B. Tapi orang belum tentu tahu Kalau kalau cucu- ini cucunya ini, anak ini cucunya si ini. Oh iya betul. Oh gitu-gitu. Cuma gitu doang emang. Nggak ada keistimewaan lain gitu. Ya sebetulnya sih ada, sebetulnya. Itu nanti jadi topik pembahasan lagi tuh. Nah sekarang gini deh. Oke udah berarti tai lalat berbentuk segitiga itu nggak bisa dibantah bahwa itu memang turunan ya Prabu Siliwangi yang si Raden Pamanarasa. Sama kalau yang kuku garis lurus itu memang nggak bisa dibantah juga bahwa itu turunannya sana. Nah sekarang yang jadi pertanyaan gini, emang cuma itu doang cirinya, nggak ada lain lagi tanda-tanda toh gitu misalnya lagi nggak ada? Ada lah, Ada. ada. Sudah. Nah, coba sebutin apaan? Satu lagi. Ini kan gue tuh ada dua nih, berarti nih turun-turunannya. Coba sebutin. Sebetulnya sih ada itu ada. Apaan ya? Kayak gimana lagi? Ini ya maaf ya bahasa kasarnya gitu. Ini sepengetahuan gua, tapi gua nggak tahu lah yang lain. Allah alam, bahasa kasarnya terserah gitu lah. Ya kan kita mau ambil garis lurus masing-masing. Iya. Satu ada yang bergaris, kedua boleh dikatakan apa ya, tanda-tanda merah toh gitu. Tanda merah. Toh. Tompel. Gitu maksudnya? Kalau tompel kan udah jelas-jelas itu hitam, itu cuman merah aja. Oke. Lu dong. Kayak lu dong. Ya gua nggak ngerti lah aja toh. Oke, itu udah. Itu dua tuh. Berarti 4 nih. Cuman Udah. dari apa ya, boleh dikatakan yang dua ini dari sini, yang dua ini dari sini gitu. Berarti cuma 4 nih. Pak gitu aja. Jadi gua nggak bisa jelasin ini dari sini siapa, ini dari sini siapa. Gitu. Nggak bisa apa nggak boleh? Ya gua nggak ngerti juga lah. Nah, oke, udah 4 nih, nggak ada lagi. Ya itu doang bahasanya. Nah, ini berarti gini nih. Ini udah kepanjangan kan durasinya kan. Berarti yang penasaran sama yang dua lagi itu apa? Saksikan di part keduanya ya.